Rapat Koordinasi Bantuan Langsung Tunai Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau tahun 2025 Kabupaten Malang yang digelar oleh pemerintah Kabupaten Malang melalui Dinas Sosial Kabupaten Malang. Bantuan ini menyasar lebih dari 43.000 buruh rokok dan petani tembakau serta cengkeh. Pemirsa JTV Malang, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Violita dapat menjumpai Anda dalam Momenta. Dalam rangka Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau tahun 2025, pemerintah Kabupaten Malang bersama Dinas Sosial Kabupaten Malang melakukan rapat koordinasi bantuan langsung tunai. Bagaimana kelanjutan acaranya? Berikut liputannya untuk Anda. Rapat koordinasi ini digelar sebagai upaya memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran. Kegiatan ini menghadirkan berbagai unsur, organisasi perangkat daerah terkait, hingga perwakilan pabrik rokok se-Malang Raya, dengan menghadirkan 200 peserta dari berbagai unsur masyarakat. Sejak pagi, para peserta mulai melakukan registrasi dan memadati ruang acara. Acara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Kabupaten Malang, dan dilanjutkan doa bersama. Kehadiran seluruh pemangku kepentingan menandai dimulainya agenda penting dalam merancang penyaluran BLT DBHCHT tahun 2025. Sebagai awalan, Ketua Panitia menyampaikan laporan kegiatan mulai dari latar belakang penyelenggaraan rapat koordinasi, tujuan yang ingin dicapai, hingga jumlah peserta yang hadir. Dalam laporannya, dijelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Malang untuk memperkuat koordinasi antar instansi, agar penyaluran BLT DBCHT tahun 2025 dapat berjalan lancar, tepat sasaran, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kota Malang atau yang mewakili, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Malang atau yang mewakili, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batu atau yang mewakili, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang atau yang mewakili, Kepala Dinas Bea dan Cukai Malang atau yang mewakili, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang atau yang mewakili, Inspektur Daerah Kabupaten Malang atau yang mewakili, Kepala Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Malang atau yang mewakili, yang saya hormati pimpinan Gabungan Perusahaan Rokok Malang Gapernoma, Ketua Federasi Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan, Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kabupaten Malang, Ketua Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan, dan Minuman Kabupaten Malang, Bapak Ibu HRD serta Koordinator Penyuluh yang saya hormati. Bersama ini izinkan kami Panitia Pelaksana Rapat Koordinasi BLT DBHCHT tahun 2025 melaporkan hal-hal sebagai berikut. Dasar Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2024 tentang penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Peraturan Bupati Malang Nomor 17 Tahun 2025 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 115 Tahun 2022 tentang tata cara penyaluran bantuan langsung tunai dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Kabupaten Malang. 2. Tema
Rapat koordinasi bantuan langsung tunai dana bagi hasil cukai hasil tembakau tahun 2025. Peserta rapat koordinasi DBHJHT ini berjumlah 200 orang yang terdiri dari perwakilan OPD terkait, koordinator penyuluh pertanian, HRD pabrik rokok yang ada di wilayah Malang Raya. Tempat dilaksanakan di Sanaya Resort Malang. Dana rapat koordinasi BLT DBHJHT ini dibebankan kepada DPA Dinas Sosial Kabupaten Malang tahun anggaran 2025. Atas terlaksananya rapat koordinasi BLT DBHJHT ini kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Dinas Sosial Kabupaten Malang telah berkenan untuk membuka dan memberi arahan dalam terlaksanaan rapat koordinasi BLT DBHJHT ini. Kami ucapkan selamat kepada seluruh peserta untuk mengikuti rapat koordinasi ini. Semoga apa yang akan didiskusikan nantinya bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya kami mohon kepada Ibu Kepala Dinas Sosial Kabupaten Malang untuk memberi sambutan dan arahan sekaligus membuka rapat koordinasi BLT DBHJHT ini. Terakhir, kami seluruh panitia menyampaikan mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan kami dalam pelaksanaan rakor BLT DBHJHT ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengikuti rapat koordinasi dalam rangka bantuan langsung tunai dari anggaran DBHJHT Kabupaten Malang tahun 2025 dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Malang membuka acara sekaligus memberikan sambutan dan materinya. Dalam sambutannya, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Malang Bancaning Sesri Rejeki menekankan pentingnya pengolahan data yang akurat sebagai landasan penyaluran BLT DBHJHT. Ia menyampaikan bahwa data penerima harus terintegrasi dan selalu diperbarui agar bantuan tidak salah sasaran. Lebih lanjut, Kepala Dinas Sosial juga memaparkan rencana tindak lanjut yang meliputi koordinasi lintas instansi, verifikasi lapangan, hingga upaya pengawasan bersama untuk meminimalisasi penyimpangan. Diberikan kepada dua kelompok utama, yaitu buruh pabrik rokok serta buruh tani tembakau dan cengkeh. Masing-masing penerima akan mendapatkan bantuan sebesar Rp600.000. Dalam penjelasannya, ia juga menggarisbawahi harapan besar agar program ini tidak hanya memberikan bantuan jangka pendek, namun juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Dukungan dan partisipasi aktif dari semua pihak, termasuk masyarakat, dianggap menjadi kunci keberhasilan penyaluran BLT DBHJHT Kabupaten Malang. Penyaluran akan melibatkan Bank Jatim untuk buruh pabrik rokok sebanyak 38.000 lebih penerima, serta kantor pos Indonesia untuk buruh tani, tembakau, dan cengkeh sekitar 4.700 orang, sehingga total penerima mencapai 43.231 orang dari total usulan 45.000 lebih. Target penyaluran dimulai pada bulan November dan dituntaskan pada Desember 2025. PPIJKN dan PPID yang saat ini Bapak Ibu sekalian, kalau tidak sesuai dengan peruntukannya, itu akan tergraduasi oleh sistem. Jadi Bapak Ibu HRD yang tidak bisa mensosialisasikan Yusewu kepada buruh pabrik rokoknya yang rata-rata buruh pabrik rokok itu penerima PPIJKN, dia tidak mau pindah. Saat ini tidak pindah dan tidak mau, itu sudah tergraduasi lama-lama. Kalau memang datanya sudah, kenapa? Yang menggraduasi bukan kami Bapak Ibu sekalian. Sistem yang ada di aplikasi terbaca. Kalau mereka ada di segmen pekerja, mereka harus mendapatkan akses jaminan kesehatan dari pemberi kerja.
Nanti mungkin di akhir waktu BPJS akan kami undang untuk bisa menyampaikan secara umum Bapak Ibu sekalian kaitannya dengan ini, karena kemarin pada waktu kami tahun kemarin juga dari inspektorat mempertanyakan apa hubungannya pabrik rokok dengan PBI. Nah ini adanya perubahan segmen karena untuk meningkatkan kepesertaan, karena segmen pesertaan di perusahaan pekerja itu masih rendah persentasenya. Ketika PBI JKN kita telusuri itu untuk masyarakat pure yang memang dia di bawah desil 6, jadi desil 1 sampai 5. Jadi Bapak Ibu sekalian, penerima bantuan sosial itu berkisaran di desil 1 sampai 5 sebagaimana SK Menteri Sosial nomor 79 tahun 2025, sehingga kemudian bagi kami untuk menjawab. Tadi sudah ada pagi WA ke saya Bapak Ibu sekalian, Bu ini orangnya kasihan begini dan begini, ternyata dia membutuhkan bantuan untuk minta bantuan sosial. Ketika kita lihat ternyata dia ada di desil 6 sampai 10, kami tidak bisa melakukan treatment itu Bapak Ibu sekalian. Baru setelah kita lihat, kita sesuaikan di lapangan apakah memang benar dia di desil 6 sampai 10. Oh ternyata kan ada indikator, ada variabel penilainya, 39 variabel. Itu ketika kita lihat di lapangan, oh ternyata memang dia itu masuk kriteria tidak mampu, ya bisa kita lakukan perubahan. Dan perubahan itu butuh mekanisme, butuh waktu Bapak Ibu sekalian. Tidak ada yang tidak mungkin bisa. Ya ini, makanya kami sampaikan Bapak Ibu sekalian sekali lagi kita butuh kerjasamanya. Monggo sebagaimana amanat regulasi yang ada, undang-undang, kalau memang buruh pabrik rokok itu harus diakses kesehatannya lewat jaminan dari pemberi kerjanya, monggo untuk perusahaan bisa disampaikan kepada pimpinan perusahaannya untuk bagaimana bisa mengcover buruh pabrik rokoknya ataupun tenaga SDM-nya yang lain agar dia mendapatkan jaminan kesehatan. Karena hal begini Bapak Ibu sekalian, tanpa jaminan kesehatan kita terus tidak akan mampu untuk melakukan aksesibilitas pelayanan kesehatan karena cukup mahal kalau kita tidak ada jaminan. Oleh karena itulah Bapak Ibu sekalian, saya berharap melalui rapat koordinasi ini kita dapat menyatukan langkah, memastikan seluruh tahapan berjalan dengan transparan, akuntabel serta tepat sasaran. Tentunya sinergi antara pemerintah daerah, perangkat daerah, perusahaan serta seluruh pihak yang terkait akan menjadi kunci keberhasilan penyaluran BLT ini. Dan BLT nanti ini sebelum disalurkan kami akan melakukan satu kali HRD lagi, karena apa? Biar tidak ada hal-hal yang nantinya tidak dipahami, karena kita nanti begitu penyaluran butuh kerjasamanya perusahaan dengan kami untuk kami bisa menyalurkan, sehingga nanti butuh waktu kapan bisanya perusahaan itu dengan interval waktu yang kami sediakan, karena BLT nanti akan berakhir di mungkin minggu kedua bulan Desember, karena di bulan Desember itu harus ada rekonsiliasi, itu terserap atau tidak itu harus kita melakukan rekonsiliasi. Nah, yang sudah menerima sesuai dengan SK Bupati tapi belum menerima itu ya harusnya tidak terjadi, karena sudah kita lakukan pentahapan ini setiap tahapnya. Nah ini monggo kerjasamanya HRD untuk bisa meneruskan, kecuali dia sudah masuk SK Bupati tapi ketika ada penyaluran itu mereka resign. Ada terjadi, kemana ada sekitar kurang lebih 200-an yang dititip seperti itu resign. Dan itu tidak bisa kita bendung Bapak Ibu sekalian ya, tapi kita tidak bisa menerimakan untuk yang mereka resign, padahal itu sudah bisa, tapi dia dari perusahaan tidak memberikan tahu di mana mereka berada dan sebagainya. Nah kami untuk melacak satu persatu untuk Bank Jatim tidak bisa menerimakan ini secara langsung kepada rumah-rumah atau personil-personil, tapi misalnya lewat perusahaan-perusahaan, kecuali bagi buruh tani tembakau
yang penyalurannya lewat kantor pos, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi kantor pos itu bisa mendatangin by person, datang ke rumah untuk kami terimakan. Kenapa kok buruh pabrik rokok tidak kami terimakan lewat kantor pos? Karena itu berbiaya, Bapak Ibu sekalian. Kalau buruh kantor rokok itu, buruh tani tembakau itu kan tidak banyak, jumlahnya 4.751 dan mereka tersebar, Bapak Ibu sekalian, di kecamatan, di desa, bahkan ada desa yang jauh dari ibu kota kecamatan. Nah ini sopo singkatnya gelem, Bang Jatim tidak mau menyalurkan. Bang Jatim hanya menerikan lewat PA, dan kalau mereka datang ke Bang Jatim dilayani. Kalau Bang Jatim sampai menyapa mereka sampai di rumah, mereka tidak bisa melayani. Ini Bapak Ibu sekalian, itu bedanya. Oleh karena itulah mohon kerjasamanya kita semua, terutama yang banyak ini adalah dari HRD. Makanya tahap yang terakhir setelah kita lakukan hasil verifikasi ini, Bapak Ibu sekalian, ini kita akan bukan lagi untuk persiapan penyaluran BLT yang terakhir sebelum kami SK-kan Bupati. Karena kalau SK Bupati ini sebagai dasar kami untuk bisa memberikan, karena ini butuh waktu, Bapak Ibu sekalian, dan ini sudah bulan September. Bapak Ibu sekalian, sehingga penyaluran BLT ini kita harapkan akhir sebetulnya ya, kalau memang SK-nya cepat setelah kita lakukan rapat ini, artinya sudah kita close, nantinya kita usulkan menjadi SK Bupati, dan itu akan kita berikan, kita sampaikan lagi data yang masuk Bapak Ibu sekalian. Dan terakhir sebelum penyaluran kami akan mendatangkan Bang Jatim dengan kantor pos untuk mekanismenya dan mengatur waktunya, karena nanti waktunya kita serahkan lagi ke perusahaan. Kita nggak bisa ngatur waktu, jadwalnya ini nggak bisa. Perusahaan, Bu kami minggu kedua, Bu ini tanggal karena boleh, monggo nanti diatur dengan Bang Jatim biar tidak mengganggu ritme dari perusahaan itu, agar buruh pabrik rokoknya tetap bisa bekerja dan kegiatan di perusahaan tidak akan terganggu. Paparan selanjutnya disampaikan oleh Pitoyo Pribadi selaku Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Kabupaten Malang, yang menguraikan secara komprehensif kebijakan umum dan bagi hasil cukai hasil tembakau. Dalam penjelasannya ditegaskan bahwa dana ini tidak hanya menjadi sumber pembiayaan, namun juga instrumen strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menunjang pertumbuhan ekonomi daerah. Bea Cukai menyampaikan bahwa alokasi DBH CHT diprioritaskan untuk mendukung berbagai bidang seperti pemenuhan hak-hak pekerja, peningkatan layanan kesehatan, hingga program sosial yang berkaitan langsung dengan masyarakat rentan. Undang-Undang 39 Nomor 27 tentang cukai, penggunaan DBH CHT itu sudah di earmark, sudah ditandai. Bapak Ibu tahu earmark ya? Zaman dulu ini saya agak santai aja ya. Zaman dulu itu orang-orang pengembala koboi dan sebagainya itu menandai, kalau kayak kita bebeknya dicat gitu ya. Kalau mereka itu kupingnya ditandai dicat atau dipotong sedikit bahwa menyatakan bahwa itu adalah ternak saya. Nah itu disebut earmark, tanda di kuping. Nah ini DBH ini termasuk dana yang di earmark. Di earmark kita bahwa tidak boleh digunakan untuk keperluan yang lain selain yang sudah ditentukan. Jadi seperti itu. Pajak earmark juga ada, termasuk pajak rokok untuk pajak earmark. Jadi sudah jelas di sini itu meningkatkan kualitas bahan baku. Mohon izin ya, saya juga harus baca membelakangi kamera. Penggunaan DBH itu meningkatkan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi, dan pemberantasan. Alokasinya 3% dari penerimaan CHT dalam negeri.
CLT dalam negeri itu sekitar 150-an ya. 150, kalau 3% sudah berapa triliun rupiah. Jadi itu bukan barang yang sedikit. Lanjut Mas. Lanjut Bu. Nah, ini sudah jelas Bu, 50, 10, 40. Bea cukai ngurusin yang mana? Bea cukai nggak ngurusin sama sekali. Bea cukai ngurusinnya yang 10%, tapi kerjasama dengan Satpol PP, dengan Kementerian Perindustrian, dengan Kementerian Kominfo, dan itu di level pemerintah daerah berupa dinas atau OPD. Lanjut saja. Ini pembagian persentasenya. Kalau yang 50% tadi di Irman khusus untuk pembinaan peningkatan kualitas bahan baku, sebagian pada program pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, 30% sebagai pembinaan lingkungan sosial. Programnya banyak, tadi saya sudah ngobrol ya, banyak dari pekerja rokok yang mendapatkan kesempatan untuk pelatihan peningkatan kualitas tembakau, peningkatan kualitas penanganan panen dan pasca panen, penerapan inovasi teknis. Ini sebenarnya nanti lebih ke penyuluh pertanian. Untuk yang program pembinaan industri, registrasi mesin ini dilakukan oleh Disperindak atau Diskopindak. Kalau yang di kabupaten namanya Disperindak kalau nggak salah. Kalau yang kota Diskopindak. Kemudian pendataan industri hasil tembakau, pemeliharaan penyediaan fasilitas pengujian bahan baku tembakau, fasilitas uji tar dan nikotin. Nah ini yang sebenarnya pengajian tar dan nikotin ini seharusnya ada lembaga yang didirikan untuk melakukan pengujian. Pengujian ini dilakukan pada saat Bapak Ibu sekalian yang dari AHRD yang mungkin yang nggak pernah berhubungan dengan perizinan dari awalnya. Kalau di Bea Cukai sebelum mengajukan perizinan NPWPKJ atau izin pabrik tembakau itu harus melakukan uji tar dan nikotin. Nanti akan ditempelkan di kemasan. Pembentukan pengelolaan KIHT, SIHT atau kalau itu panjang nanti ya. KIHT itu kawasan industri hasil tembakau. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak mempunyai lokasi untuk membuat pabrik hasil tembakau itu bisa dengan adanya KIHT. Ini sudah dilaksanakan di daerah Sopeng, Sulawesi. Kemudian rencananya di daerah di Pasuruan, tapi yang di Pasuruan belum berkembang. Kemudian penyediaan kendaraan infrastruktur konektivitas ini sebenarnya jalan raya, tapi ke jalan. Lanjut. Tadi 40 saya hitung ada 43.000 lebih penerima BLT, di mana datanya yang kurang sesuai tadi ya Bu ya, tidak padan ya namanya. Tidak padan itu sekitar 1.900 berapa gitu. Itu adalah 2%, dan itu saya acungin jempol. Berarti memang akurasi datanya lumayan bagus. Seharusnya sih bisa di bawah 1%. Nanti ibu dari Ijen tahu. Itu yang nanti akan terputus yang 900 ini benar enggak. Jadi ibu-ibu bayangkan saja membagi zakat. Saya sebenarnya ngomong zakat agak aneh ya, karena kemarin ada yang menyatakan zakat sama dengan pajak. Viral ya, tapi ya nggak tahu lah itu siapa yang ini memviral. Tapi bayangin kita bagi zakat ke 43.000 orang. Ini kerjaan dari Bu Titin, Bu Panca, dan teman-teman dari dinas sosial. Bayangin, yang 900 orang tadi nggak dapat misalnya, protesnya kemana-mana, masuk ke media sosial. Ibu ya, itu tantangannya di situ. Kalau kita yang meriksa, yang nge-review, enak aja. Pancane nggak ini. Saya mau cerita ya, dulu saya pernah mengikuti diklat dari KPK.
itu ada kasus di Semarang, BLT lagi, tapi bentuknya bukan tunai tapi beras. Jadi ada seorang kepala daerah, kepala desa sebenarnya, yang diprotes oleh warganya karena membagikannya kurang tepat, tidak sesuai dengan daftar yang ada di BLT. Nah, kepala desa tersebut mempunyai ide untuk, ya sudah kalau gitu, kalau kamu memang tidak pantas, kamu memang tidak berhak menerima, ya sudah dikasihkan saja yang berhak menerima. Sudah selesai. Jadi yang tidak berhak menerima legowo memberikan berasnya, yang berhak menerima mendapatkan berasnya. Selesai kan? Besoknya lagi kepala desa tersebut diangkut ke LK karena memberikan bantuan tidak sesuai dengan daftar yang ada. Jadi itu susahnya dari dinas sosial, Bapak Ibu sekalian. Saya membayangkan itu tadi ada duplikasi data, ada ketidaksesuaian data. Aduh, saya ribet nih, dapat 600.000 aja susah banget. Yang suruh nulis NIK salah, nggak dapet, marah-marah ya. Bisa seperti itu. Jadi memang kita harus legowo dengan hati yang bersih. Kita masing-masing nanti mohon izin untuk yang dari pabrik rokok, pesannya cuma satu. Yang pertama hatinya bersih. Jadi kalau enggak, ini kita membantu rekan-rekan yang ada di produksi. Yang kedua, jangan pernah ada potongan. Jangan pernah ada potongan dari ini, karena yang dari dinas sosial aja nggak motong. Ya, jangan pernah ada. Dan tepat kepada orangnya. Kalau memang orangnya nggak ada, ya tidak dikasih, kembalikan lagi. Ya, itu saya sudah nyatet dari tadi. Apa yang mesti saya omongkan. Jadi kalau saya ngomong peraturan nanti bosan Bapak sekalian. Tapi saya harus tetap sampaikan. Kemudian peningkatan keterampilan kerja, bantuan modal, pupuk. Jadi pemerintah itu memang benar-benar sudah memikirkan sampai ke kompetensi dari masing-masing pekerja pabrik rokok. Maunya diajarin kerja linting tapi bisa diajarin nyulam, kerja linting diajarin digital marketing, kerja linting tapi ikut Shopee misalnya. Ya. Tapi kadang-kadang waktunya memang tidak sesuai. Jadi tolong jangan sampai ada yang dari pabrik rokok, dari HP Roma ya. HP Roma ini duit loh, ini duit yang dibagikan secara gratis. Tinggal kita menentukan siapa yang berhak, keinginan kita menentukan siapa yang berhak. Jangan sampai ada perusahaan pabrik rokok yang menolak memberikan data. Karena kalau menolak memberikan data ini sudah menutup pintu rezeki orang. Dan itu nanti juga tidak akan awet. Materi terakhir disampaikan oleh Subianto, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang. Dalam paparannya, Dispenduk Capil menekankan betapa pentingnya tertib administrasi kependudukan dalam mendukung validitas data calon penerima BLT DBH JHT. Validitas data ini menjadi fondasi penting agar penyaluran bantuan benar-benar tepat sasaran dan terhindar dari resiko tumpang tindih maupun penerimaan ganda. Jabatannya belum 100% tercapai. Ada dua hal yang mempengaruhi. Satu, tertib karena penduduk kita tidak semuanya sadar adminduk dan perlu didorong untuk sadar adminduk. Satu itu. Contohnya yang paling konkret, kita yang di lingkungan kita mungkin di Indonesia bagian Jawa ini biasanya kalau kematian itu tidak biasa dilaporkan.
Fakta ini tidak biasa dilaporkan. Kenapa? Ya belum terbiasa. Kalau meninggal ya yang diurusin itu gitu, jenazahnya segala macam, bukan administrasinya. Itu sudah biasa di penduduk kita. Ternyata itu mempengaruhi pembangunan secara umum. Nah, apa buktinya? Buktinya apa? Di Undang-Undang Adminduk itu disebutkan bahwa salah satu indikator untuk perencanaan pembangunan, untuk pelaksanaan pembangunan demokrasi itu menggunakan data Adminduk. Ya, masih ditemukan penduduk meninggal setelah dicoklit di data kami di Dukcapil masih hidup, fakta sudah meninggal, dicoklit sama KPU ternyata beliau sudah meninggal, tapi secara administrasi masih hidup. Itu kita temukan. Nah, itu yang menunjukkan bahwa tertib Adminduk itu harus bersama-sama dengan masyarakat, dengan penduduk itu sendiri. Yang kedua, sekarang masih ditemukan data tidak padan. Tadi disampaikan Bu Kadinsos, data tidak padan, data ganda. Nah, istilah jenengan yang pengguna data Dukcapil itu bisa menyebut data tidak valid, tidak online segala macam. Jadi kenapa? Ini saya sekaligus mensosialisasikan bahwa pemahaman ini biar dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Nyun tulung jenengan untuk mensosialisasikan. Kan gampangnya gini, ya opo Dukcapil gitu ya. Gitu kan? Nah, dua hal tadi saya sampaikan. Belum 100% tertib. Dari mana? Satu, penduduk kita membiasakan untuk tertib administrasi. Dalam hal ini administrasi kependudukan. Yang kedua, secara sistem negara kita ini, pemerintah itu membangun sistem Adminduk yang dari dulunya sejak merdeka sampai sekarang, dari yang dulu manual menjadi computerized, gitu ya. Slide-nya enaknya sampai di sana biar bisa mengikuti. Ya, kalau saya mengikuti di sini terus nanti terlalu lama. Izin Mas Faisal untuk mengikuti slide-nya. Jadi kita sekarang menuju digitalisasi yang sudah berjalan, menuju digitalisasi administrasi kependudukan dari yang sebelumnya manual. Coba saya review. Lek singen iku kakak, sing niki kayaknya masih muda semua ini Mas ya, di bawah 30 semua. Kalau sudah ada yang 50 mungkin masih ingat ini maksud saya. Lek biyen kakak niku diketik gitu, warnanya merah apa gitu ya, diketik saja oleh kecamatan, ditanda tangan dan distempel manual gitu ya, gitu. Habis itu dimasukkan ke dalam komputer. Saya tidak menyebut itu digital. Itu satu langkah tadi di sini, yang manual tadi. Dua, menjadi computerized, jangan digital dulu. Computerized itu kayak apa? Dimasukkan dalam data komputer, disimpan di server, ojo server kegedean, disimpan di hard disknya komputer masing-masing kecamatan, gitu. Ya, jadi sing di atas 50 mungkin di sini mungkin tidak ada yang begitu. Ada yang punya di satu kecamatan punya, di kecamatan lain punya lagi. Terjadi itu, bisa terjadi. Saya minta kira-kira itu pernah tahu apa enggak? Satu aja enggak apa-apa contohnya. Itu terjadi Pak, karena secara sistem memungkinkan akan terbaca itu. Habis itu ditarik lagi menjadi server sudah, servernya di masing-masing kabupaten kota seluruh Indonesia, 514 kabupaten kota. Nah, ini masih memungkinkan orang punya di Kabupaten Malang, orang punya di kabupaten yang lain, kota yang lain. Itu terjadi. Nah, sejak 2002 bulan apa Mas ya? Mei, April
komputerisasi segala macam tadi ditarik dikelola oleh Kemendagri, ya, Kementerian Dalam Negeri. Undang-undang mengatur itu boleh ditarik ke atas, Mas, bahwa seluruh data itu menggunakan itu. Jadi ada dasar hukumnya, saya ngomong nanti menyesuaikan aja teman-teman. Itu ditarik ke Kemendagri menjadi data tunggal. Nah, seperti amanat aturan itu seluruh penduduk harus mempunyai single identity number. Menjadi istilah kami itu siap terpusat, tidak ada lagi data dan server di masing-masing kecamatan apalagi kabupaten, tidak ada lagi. Penduduk yang perlu kita ajak untuk tertib adminduk. Yang kedua, perubahan sistem dari yang manual menuju digitalisasi sekarang ini ada dampak, dan sekarang baru kelihatan. Contoh digitalisasi, kan punya KTP, penduduk katakan sekarang penduduk pabrik tadi punya KTP, KTP-nya elektronik, gitu kan? Setelah dicek, loh kok nggak ada. Nah, itu menunjukkan bahwa sekarang itu yang dibaca bukan fisiknya KTP dimaksud, gitu ya, bukan fisiknya KTP dimaksud, tapi isinya KTP itu setelah di cross check-kan ke server itu tidak ada, semacam itu bentuk digital. Bentuk KK sekarang masih manual dikasih, tapi sebenarnya yang dibaca itu barcode-nya. Kalau dulu di tempat kami itu kalau mau pendaftaran segala macam itu legalisir ramai sekali di kami itu, sampai kewalahan. TNI, Polri, PNS, swasta segala macam legalisir kami. Sekarang nggak usah lagi, cukup dibaca di situ. Nah, di perubahan ini masih ada lembaga yang masih minta itu harus ada legalisir dukcapil sampai sekarang. Padahal ini sudah digital. Ya buktinya itu tadi digital, bukan dibaca tulisannya di KK tadi, tapi mestinya diklik. Oh, ini sah produknya dukcapil. Rangkaian rapat koordinasi ditutup dengan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta yang hadir. Dilanjutkan dengan doa dan istirahat bersama. Momen penutupan ini menjadi penguat komitmen bersama antara pemerintah Kabupaten Malang, Bea Cukai, Dinas Sosial, Dispenduk Capil, hingga perwakilan pabrik rokok di wilayah Semalang Raya untuk terus membangun sinergi dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Melalui koordinasi yang intensif ini, seluruh pihak berharap penyaluran BLT DBH-CHT 2025 dapat berjalan lancar, transparan, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Penyaluran bantuan ini diharapkan mampu menguatkan jaring pengaman sosial, sekaligus memberikan ruang bagi pemberdayaan ekonomi keluarga penerima. Pelaksanaan ini kan saat ini bagian dari pelaksanaan penyaluran BLT, jadi proses pentahapan. Karena untuk menerima BLT itu urutannya adalah yang pertama kita mendapatkan data dari Dinas Tenaga Kerja, di mana dari data Dinas Tenaga Kerja itu akhirnya terus kita melakukan pengolahan data, yaitu yang pertama kita padankan dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mengetahui bahwa data itu terutama NIK-nya itu nasional atau tidak. Ketika NIK tidak nasional, mereka akan difasilitasi untuk bagaimana bisa mengurus NIK menjadi nasional lewat desa dan juga bahkan kecamatan. Ya, seperti itu. Nah, ketika NIK sudah nasional, lah pemadanan yang lain itu mesti ada yang resign, ada yang memang bukan penduduk Kabupaten Malang terdeteksi. Karena apa yang diberikan BLT ini lingkupnya adalah Malang Raya, yaitu Kota Malang, Kota Batu,
dan Kabupaten Malang, di mana dari pabrik rokok yang ada itu kalau Kabupaten Malang ada 87, kalau Kota Malang ada 25 dan Kota Batu ada 1. Sehingga kita akan memberikan itu. Lah, sementara jumlah yang kita berikan itu kurang lebih ada 43.231 dari awalnya data 45.273. Lah ini kita lakukan. Lah setelah kita lakukan pemadanan, akhirnya kita melakukan data klarifikasi di lapangan. Siapa di lapangan? Itu adalah ketika setelah data kita terima dari Dinas Tenaga Kerja, terus kita lakukan pemadanan. Dari pemadanan kita rapatkan dengan HRD. HRD kita beritahu bahwa nanti akan ada kunjungan ke lapangan. Nah, kunjungan lapangan itu tujuannya untuk memastikan apakah calon penerima BLT itu memang benar-benar bekerja di situ. Jadi dia harus menuliskan surat pertanggungjawaban mutlak sebagai bentuk pertanggungjawaban personal. Yang kedua, dia memberikan NIK dan KK-nya untuk memastikan bahwa mereka ada dan penduduk Kabupaten Malang. Lah dari situ ternyata juga ada pergerakan data, gitu loh. Ada pergerakan data. Ternyata ada yang resign. Nah, tapi saya nggak menunjukkan tahapan yang ada di awal-awal, tapi intinya dari data yang 45 menjadi 43 dari berbagai alasan yang ada. Jadi alhamdulillah sekarang sudah terpenuhi data 43.231. Dari situ nanti yang akan kita berikan BLT sebesar 600.000. Itu bentuk bagian dari pentahapan dan juga kalau bisa dikatakan monitoring, ya iya. Karena apa? Karena kita harus memastikan dulu ya, seperti itu. Terkait koordinasi terkait DBHCHT selama ini berjalan cukup lancar, cukup baik. Kami dari Bea Cukai terutama terkait dengan bidang penegakan hukum. Jadi kami bekerja sama dengan Satpol PP, kemudian Dinas Perindustrian, sekaligus Dinas Kominfo. Dinas Kominfo terkait dengan pemasangan baliho, kemudian sosialisasi yang di media sosial. Sedangkan untuk Satpol PP kami terkait dengan penegakan hukum. Penegakan hukum di mana ada dua proses, misalnya pengumpulan informasi, kemudian operasi bersama. Nah, terkait dengan Kementerian Perindustrian ya atau Dinas Perindustriannya, ini dilakukan untuk melakukan registrasi mesin pelinting rokok. Nah, ini untuk yang khusus untuk penegakan hukum. Sedangkan untuk kesehatan dan kesejahteraan masyarakat itu ada di pemerintah daerah. Nah, manfaat DBHCHT itu ada kemarin disampaikan berdasarkan PMK 72 tahun 2024 itu ada 3 bidang. Yang pertama untuk kesehatan masyarakat. Itu tidak boleh diganggu gugat 40%. Kemudian untuk kesejahteraan masyarakat itu 50%. Itu ada beberapa yang bisa dialihkan. Kemudian untuk penegakan hukum itu 10%. Nah, ini yang bisa dialihkan. Jadi 40%, 50% itu fix ya. Tapi penggunaannya bisa dialihkan ke hal lain yang sudah ditentukan. Kemudian untuk yang 10% itu bisa kurang dari 10%. Kalau yang lain itu 40%, 50% atau lebih, nah yang 10% itu boleh kurang, tidak boleh lebih. Jadi seperti itu. Di antaranya kalau untuk masyarakat pembayaran jam kesmas atau kalau sekarang BPJS, betul. Kemudian ada untuk peningkatan kualitas hasil pertanian, tembakau tentunya. Kemudian terkait dengan pembuatan jalan-jalan akses untuk menghubungkan ya infrastruktur antara pabrik dengan produsen tembakaunya, misalnya seperti itu. Kemudian digunakan juga untuk BLT yang akan
kita bahas kali ini. BLT-nya untuk pegawai perusahaan rokok, kemudian buruh tani, antara dua itu ya. Sosialisasi itu merupakan salah satu sarana saja. Sebenarnya dari media sosial, dari Kominfo sudah memberitahukan terkait bahayanya rokok ilegal, bisa diakses di baliho-baliho yang pertama, kemudian di siaran radio, kemudian kemarin Pak Wali Kota Malang malah bersama dengan Kajari dan Kepala Kantor Bea Cukai mengadakan talkshow di JTV. Rencananya juga Batu TV juga nanti ada talkshow. Jadi untuk masyarakat sebenarnya tidak perlu sosialisasi yang berlebihan, tapi yang efektif melewati media sosial. Masyarakat sebenarnya sudah mengetahui itu. Dan kalau dikuranginya di sosialisasi tapi dilebihkan di kesejahteraan dan kesehatan masyarakat lebih pas gitu, jadinya lebih pas. Jangan banyak sosialisasi tapi BLT-nya kurang misalnya seperti itu. Demikian pemirsa rangkaian rapat koordinasi bantuan langsung tunai pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau tahun 2025 yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Malang dan Dinas Sosial Kabupaten Malang. Semoga penyaluran berjalan lancar, cepat dan juga tepat. Saya Violita dan rekan yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.